Apa Bu? Bayi tadi bilang nih 1302. Itu kode kali. Ah iya kode. Kode. Bukan total punya kos. Totalnya situ. Karya 1302. Itu satu. Radang tenggorokan. Radang tenggorokan. Kode. Ini lokasi bekas kebakaran kemarin gue. Iya. Ada yang kena nggak ruang kelas Bu? Alhamdulillah enggak ada Pak, karena sudah dapat bantuan kanal jadi cepat tertangani. Iya Pak, berkebun. Berkebun? Iya. Oh yang dekat sini nih? Iya, ini bagian kami berkebun. Jadi kemarin api sempat dekat di sini, berapa jarak? Nah ini Pak, bisa dilihat pohon yang terakhir di sebelum kanal ini Pak. Ini Itulah yang terakhir. yang terbakar. Iya. Tanggal berapa itu? Itu hari Minggu sekitar 2 minggu yang lalu Pak, lupa tepatnya Pak. Oh, udah seminggu yang lalu ya. Tapi sekarang udah nggak ada. Alhamdulillah tidak, mungkin yang sudah di sana sebelah sana. Karena beberapa hari ini panas lagi, jadi seperti itu. Agak khawatir nggak kalau panas lagi kayak gini? Tidak Pak, karena polisi, MPA dan BPPD sudah waspada. Jadi kekhawatiran kami sedikit lebih berkurang lah. Lebih berkurang ya. Tapi waktu aktivitas waktu asap kemarin dan karhutlah kemarin itu aktivitas sekolah itu masih belajar atau gimana? Tidak Pak, memang diberhentikan atas arahan Ibu Ketua, Bu Kadis, kami daring selama 3 hari. 3 hari Karena daring. memang sangat tidak memungkinkan kondisinya saat itu. Itu kapan tuh daringnya? Daringnya karena parahnya waktu itu Minggu malam, jadi Senin, Selasa, Rabu kami daring. Kamis kami kembali beraktivitas. Ini standby ambulans Pak. Jadi kalau ada apa-apa dengan siswa kami cepat tertangani. Berapa unit ambulan kemarin? Mereka bergantian Pak, setiap hari satu. Oh, tiap hari satu. Ah, Tapi nggak ada yang dievakuasi atau sakit gitu ya? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Ini sekarang ada kewajiban pakai masker atau nggak Bu? Sebenarnya iya Pak, tapi mungkin mereka sudah terbiasa, terus mungkin kurang nyaman kalau pakai masker di kelas, jadi nggak ada yang mau pakai Pak. Nggak ada yang mau pakai. Padahal kami menganjurkan. Menganjurkan, Iya. harus menganjurkan. Walaupun Jadi- sekarang sudah tipis ya asapnya. Betul. Tapi ada beberapa yang masih Pak, mungkin sudah nyaman juga pakai masker, jadi memang tetap dipakai. Yang anak, bapaknya dari wartawan, nah kalau mau pose yang bagus, mau dimasukkan. Iya. Beginilah Pak, sekolah di lahan gambut. Ini ngerjain Pak. Kita belajar pakai masker terus. Kadang enggak sih. Kena nggak dampak asap? Kena. Kena ya. Seluruhnya. Tapi aktivitas belajar masih. Iya. Karena 3 hari ya libur karena aktivitas di daring gitu. Iya, kemarin Terganggu nggak dengan asapnya? terganggu. Terganggu ya. Kebakaran lahan karhutla ini di lingkungan SMA Negeri 4 Sungai Raya, dampaknya untuk siswa nampaknya belum begitu kelihatan ya. Kenapa? Karena kemarin waktu kebakaran siswa itu masih dalam keadaan belum belajar. Hari Sabtu, Minggu pas kebetulan kebakaran, Senin kami liburkan dengan izin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Melalui Dinas Pendidikan kami liburkan selama 2 hari, Senin Selasa liburkan. Anak bukan berarti libur tidak belajar, tapi mereka siswa ini tetap belajar di rumah secara online itu, tugas-tugas diberikan oleh bapak ibu guru itu. Kemudian pada hari ya selanjutnya setelah kondisi sudah kondusif, kami memasukkan kembali siswanya. Jadi siswa itu sementara tidak
terdampak lah itu. Kalaupun ada hanya mungkin sekedar kata kabut yang tidak anu lah gitu anak-anak itu. Tapi secara umum alhamdulillah kondisinya baik aja. Sekarang tapi setelah kita identifikasi itu dari 14 kabupaten dan kota memang kalau kita buat peringkat 5 besar itu Kubu Raya itu ada 234 titik hotspot dan 8 titik hotspot yang kita curigai api. Nah kemudian sedangkan di Ketapang 225 titik hotspot ada 10 yang kita curigai api. Kemudian di KKU ada 131, ada 3 yang kita curigai api. Yang lainnya di kabupaten dan kota lainnya itu titik hotspot tetapi tidak ada yang kita curigai. Namun demikian kita tetap mengoptimalkan Satgas Darat BPBD Kabupaten dan Kota, TNI dan Polri, Manggala Agni, dan termasuk kelompok masyarakat untuk melakukan patroli darat dan patroli udara supaya kita lebih cepat mengetahui kalau memang itu titik hotspot itu, titik panas itu berubah menjadi api ya. Nah kemudian memang berdasarkan perkiraan dari BMKG itu pada tanggal 5, 9, 10, 11 September itu berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pada tanggal tersebut diperkirakan hujan tidak turun ya, tidak hujan turun. Nah kemudian terkait memang status tanggap darurat yang sudah diperpanjang tanggal 1 sampai 31 September. Nah inilah yang menjadi dasar tidak hanya yang melakukan operasi penanggulangan bencana asap akibat karhutla ini BPBD semata, tetapi semua instansi yang tergabung dalam komando ya. Misalnya ada instansi dinas kesehatan, ada satpol pp ya kan. Nah, dinas pendidikan. Kenapa dinas kesehatan ini perlu terlibat di dalam satgas komando ini, di dalam satuan komando ini? Karena ini menyangkut dengan dampak asap menimbulkan penyakit, ya, penyakit demam berdarah, ada ISPA dan lain sebagainya. Nah, kemudian dinas pendidikan ini terkait dengan sekolah-sekolah. Akibat dari dampak asap ini ada sekolah yang meliburkan diri karena asap. Dan ini juga kita berharap dinas pendidikan akan membantu kita bagaimana di sekolah-sekolah yang memang asapnya tebal supaya dapat diliburkan atau diistirahatkan di rumah untuk belajar di rumah kalau memang situasinya memang tidak sehat cuacanya. Nah jadi lintas sektoral ini yang harus berkolaborasi sekarang dalam penanggulangan asap. Nah terkait memang daerah yang selama ini memang kebakarannya cukup panjang itu di Ketapang, Kubu Raya, Singkawang, dan termasuk Mempawah hari ini. Nah untuk di Ketapang ini sebenarnya kita sudah tempatkan ada 2 heli patroli di sana ya, ada 2 helikopter patroli di sana. Kemudian ada 1 waterbombing, pesawat waterbombing kita tempatkan di Kabupaten Ketapang untuk membantu operasi pemadaman di Ketapang. Tetapi memang yang menjadi persoalan sekarang ini bukan persoalan personil, bukan persoalan peralatan, tapi persoalannya adalah sumber air yang sudah habis.
Jadi sungai-sungai sudah mulai kering, parit juga sudah mulai kering. Jadi beberapa jam operasi Satgas Darat airnya kering. Apalagi sungai, kalau dia dangkal tidak bisa diambil airnya oleh pesawat heli waterbombing ini. Nah ini yang menjadi kendala. Sementara di lapangan itu arah angin juga berubah-ubah. Nah ini juga membantu percepatan terjadinya kebakaran, ya, sehingga ini harus berlomba dengan angin, ya, dengan angin. Nah oleh karena itu ini sepertinya lambat. Ada kesan lambat penanganan ini, tapi kelambatan ini sebetulnya bukan disengaja, tapi karena kondisi alam yang terjadi sekarang ini.